Halo semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai buku One Up on Wall Street dari Peter Lynch. Pertama-tama, siapa sih Peter Lynch? Kenapa sih kita harus dengerin kata-katanya? Peter Lynch adalah salah satu investor terhebat di dunia. Beliau berkarir sebagai manajer investasi reksadana Magellan Fund dari tahun 1977 sampai 1990. Dalam 13 tahun tersebut, dia berhasil menghasilkan rata-rata keuntungan sebesar 29,2% per tahun dari hasil investasinya. Kalau kalian belum kebayang seberapa besar keuntungan 29,2% per tahun, ini gambarannya. Jadi jika pada saat itu kalian menaruh dana sebesar 10 juta rupiah pada tahun 1977, dana tersebut sudah menjadi 279 juta rupiah pada tahun 1990. Untuk pembanding, dalam periode yang sama, emas hanya menghasilkan keuntungan sebesar 7% per tahun. Uang 10 juta rupiah hanya menjadi 25 juta rupiah. Jauh sekali ya perbedaannya. Inilah kehebatan Peter Lynch. Jadi, menurut saya, semua investor saham, pemula atau berpengalaman, harus membaca buku One Up on Wall Street dari Peter Lynch ini. Di video ini saya akan merangkum dan membahas mengenai 5 pelajaran terpenting yang saya temukan di buku One Up on Wall Street. Pelajaran pertama, saham versus judi. Kita semua tahu bahwa potensi untung saham sangat tinggi. Contohnya, Telkom harganya sudah 2 kali lipat dari 10 tahun terakhir. Bank BCA harganya sudah 4 kali lipat dari 10 tahun terakhir. Tapi bagaimana dengan resikonya? Tentu ada resikonya. Banyak saham yang bukannya memberikan keuntungan, malah memberikan kerugian yang besar. Jadi apakah investasi di saham sama seperti judi, untung-untungan? Bisa dibilang begitu, tapi bedanya di saham, kalian bisa meningkatkan probabilitas menang kalian. Bagaimana caranya? Dengan melakukan riset dan analisa. Dalam investasi saham, kalian bisa memilih untuk hanya bermain di permainan yang potensi keuntungannya tinggi dan potensi kerugiannya kecil. Contohnya, anggap saja ada perusahaan A. Perusahaan A, pemilik perusahaan ini mau menjual perusahaannya dengan harga 20 miliar rupiah kepada kalian. Apakah kalian mau membeli perusahaannya? Setelah kalian analisa, perusahaan ini akan secara konsisten menghasilkan keuntungan 100 juta rupiah per tahun. Kalian bisa menghitung dan membuat pertimbangan. Karena kalian baru akan balik modal dalam 200 tahun, kalian bisa menilai bahwa probabilitas untuk mendapatkan keuntungan dari investasi ini sangat rendah. Maka kalian bisa memilih untuk tidak membeli perusahaan ini. Sekarang ada perusahaan B. Perusahaan ini dijual ke kalian dengan harga 200 juta. Apakah kalian beli perusahaannya? Setelah kalian analisa, ternyata perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan 50 juta per tahun. Bahkan keuntungan per tahunnya terus meningkat. Apakah kalian akan beli perusahaannya? Menurut analisa kalian akan balik modal dalam 4 tahun. Maka potensi keuntungannya sangat tinggi, sedangkan potensi kerugiannya sangat rendah. Maka karena pertimbangan tersebut, kalian bisa memilih untuk membeli perusahaan ini. Walaupun senario di dunia nyata tidak akan sesimpel contoh barusan, tapi konsepnya tetap sama. Sebelum membeli saham, kalian bisa menganalisa dan memilih untuk hanya investasi di saham yang memiliki potensi keuntungan tinggi dengan resiko yang rendah. Namun tidak bisa dipungkiri, walaupun kalian sudah melakukan riset dan analisa, tidak mungkin semua saham yang kalian beli akan menghasilkan keuntungan besar. Orang yang sukses di dunia saham mengerti bahwa kekalahan, kerugian, dan ketidakpastian adalah bagian dari permainan. Seperti kata Peter Lynch, jika 7 dari saham saya berkinerja seperti yang saya harapkan, saya akan sangat senang. Jika 6 dari 10 saham saya berkinerja seperti yang saya harapkan, saya bersyukur. 6 dari 10 adalah yang diperlukan untuk membuat rekor yang luar biasa di Wall Street. Pelajaran kedua, kapan waktu beli dan kapan waktu jual saham. Menurut Peter Lynch, waktu terbaik untuk membeli saham adalah saat kalian menemukan perusahaan yang baik pada harga yang murah. Biasanya kalian akan lebih mudah menemukan perusahaan yang murah saat market sedang pesimis. Contohnya, pada awal tahun 2020, saat pandemi COVID masuk ke Indonesia, mayoritas harga saham turun drastis. Harga saham Bank BCA turun sampai 4.735 pada saat itu. Sekarang harganya sudah naik lagi, menjadi 8.300. Namun, kalian tetap harus menganalisa perusahaannya. Tidak semerta-merta semua saham yang kalian beli saat market sedang turun akan menghasilkan keuntungan. Semua tergantung lagi ke perusahaannya. Lalu bagaimana dengan waktu menjual saham? Waktu menjual saham harus melihat dari alasan kalian membeli saham tersebut. Contoh, 5 tahun lalu kalian membeli perusahaan A karena omset perusahaan dan profitnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Harganya pun sedang murah. Namun setelah melihat laporan keuangan tahun ini, kalian menganalisa bahwa perusahaan tersebut omset dan profitnya tidak akan meningkat lagi. Dan di market ada yang mau membeli perusahaan A dengan harga yang mahal, maka kalian bisa menjual perusahaan tersebut. Pelajaran berikutnya, investasi saham adalah investasi jangka panjang. Naik turun harga saham dalam 10-20 tahun dapat dianalisa dan ditebak, sedangkan naik turun harga saham dalam jangka pendek tidak bisa ditebak. Mungkin sama seperti melempar koin. Maka dari itu, dana yang sebaiknya kalian investasikan di saham adalah dana yang kalian tidak akan butuhkan dalam waktu dekat. Menurut Peter Lynch, rata-rata saham yang dia beli baru menghasilkan keuntungan setelah 3-4 tahun
dia membelinya. Tentunya ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat. Pelajaran keempat, profit, profit, profit. Menurut Peter Lynch, yang menentukan suatu perusahaan bagus atau tidak, pada akhirnya adalah profit. Pada jangka panjang, harga suatu saham akan mengikuti profitnya. Jika profit perusahaan naik, maka harga sahamnya pada jangka panjang akan naik. Begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh saham BBCA. Harga sahamnya dari awal 2018 sampai sekarang meningkat dari Rp4.485 menjadi Rp8.300, naik sebesar 85%. Bagaimana dengan profitnya? Apakah naik juga? Profit Bank BCA naik dari Rp15,1 triliun menjadi Rp31,4 triliun, naik sebesar 107%. Contoh lain, sekarang yang harga sahamnya turun, saham Unilever. Harga sahamnya dari awal 2018 sampai sekarang menurun dari Rp10.850 menjadi Rp4.760, turun sebesar 56%. Bagaimana dengan profitnya? Profit Unilever turun dari Rp7 triliun menjadi Rp5,8 triliun, turun sebesar 18%. Jadi dari data tersebut kita lihat dalam jangka panjang harga saham betul akan mengikuti profit perusahaan. Maka dari itu saat menganalisa saham penting untuk menganalisa profit secara historis dan potensi profit di masa depan. Pelajaran terakhir, hindari saham yang sedang heboh. Biasanya saham-saham yang heboh dibicarakan semua orang bisa naik secara cepat bahkan jauh melampaui nilai saham itu sesungguhnya. Namun jatuhnya saham ini juga sama cepatnya. Mungkin kita bisa melihat contoh beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2021 awal, industri bank digital menjadi industri yang sangat heboh. Semua media membicarakan bank digital. Saham Arto, Bank Jago, harga sahamnya naik sangat pesat. Semua orang takut ketinggalan kereta dan mulai membeli saham Arto tanpa melihat kinerja perusahaan di belakangnya. Masalahnya, saham yang sudah menjadi pembicaraan semua orang, harganya kemungkinan besar sudah terangkat menjadi sangat mahal. Pada jangka panjang, harga saham tersebut akan terkoreksi mendekati nilai perusahaan yang sesungguhnya. Maka dari itu, jika kita lihat harga saham Arto sudah sangat turun jauh dibanding puncaknya. Demikian video kali ini, menurut saya buku dari Peter Lynch ini sangat worth it untuk dibaca. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman Peter Lynch yang sukses dalam investasi saham. Terima kasih sudah menonton videonya.